Dalam ajaran Islam, kedudukan orang tua sangatlah mulia. Bahkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran langsung menyusul dengan seruan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka tak heran, anak yang durhaka kepada orang tuanya mendapat kecaman dari masyarakat, bahkan mendapat ancaman serius, yaitu terhalang dari pintu surga. Seperti baru-baru ini, terdapat kasus viral di mana dua orang anak memasukkan ibunya ke panti jompo dengan dalil kesulitan mengurus ibunya. Hal itu langsung membuat masyarakat tak tinggal diam hingga memberi kecaman kepada mereka. Durhaka kepada orang tua termasuk dalam dosa besar. Rasulullah SAW secara tegas menyebutkan bahwa perbuatan ini bisa menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan tidak masuk surga jika tidak segera bertaubat. Rasulullah SAW sangat menyayangi dan mencintai kedua orang tuanya, sehingga beliau juga mengajarkan kepada umatnya supaya senantiasa berbuat baik dan jangan durhaka kepada kedua orang tua. Semoga kita senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita seperti Rasulullah SAW dan tidak menjadi anak durhaka. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, pernah enggak waktu kecil ataupun baru-baru ini atau dulu saat remaja melawan kepada orang tua? Kita punya anak, pernah nggak ada satu kali atau dua kali atau mungkin cukup sering anak melawan kepada orang tua, kepada kita? Pernah nggak, Bu? Ada yang bilang pernah, ada yang bilang jarang, ada juga yang nyeletuk sering katanya. Kalau kita lihat tayangan tadi, sedih rasanya hati kita. Orang tua yang sudah membesarkan kita akhirnya ditaruh di panti jompo karena anak udah nggak sanggup urus orang tua. Orang tua membesarkan kita, bahkan nggak jarang kita lihat lagi kemarin ada seseorang mukulin ibunya cuman gara-gara nggak dikasih uang 30.000. Ada yang begitu ada? Ini potret buat kita semua. Nah, hari ini kita angkat sebuah tema yang mudah-mudahan jadi bahan refleksi bagi kita, bahan introspeksi diri bagi kita, yaitu temanya durhaka sama orang tua bisa terhalang masuk sorga loh. Dan kesempatan kali ini kita akan bahas yaitu surah Luqman ayat 12 sampai 14, dan di kesempatan pertama sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abi Amir Faisal. Untuk itu kami persilahkan, silakan Abi. Terima kasih Bang David, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semangat. Mana senyumnya? Ya. Masya Allah. Bapak-bapaknya sebelah sana ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير Sadaqallahul azim. Ayah bunda rahimakumullah, pemirsa cahaya hati yang Allah muliakan, Allah turunkan surah khusus untuk mencerminkan kebaikan orang tua, agar anak-anak tahu diri ketika dia sudah mulai hebat, bahwa dia sebetulnya tidak punya apa-apa, bahwa dia sebetulnya tidak punya kemampuan apa-apa tanpa kedua orang tua. Allah turunkan surah seorang ayah yang mencerminkan betapa besar perhatian ayah kepada anak, yaitu Luqman. Tapi di dalam cerita tentang ayah ini, Allah pesankan khusus tentang jasa seorang ibu. Supaya setiap anak tahu bahwa banyak kebaikan orang tua yang anak tidak tahu. Terutama kebaikan ibu ketika mengandung, ketika menyusui. Anak tidak tahu. Tiba-tiba dia sudah besar, tiba-tiba dia sudah kaya. Ternyata begitu dia kaya, dia hebat, memperlakukan ibunya layaknya seorang jongos. Jangan-jangan ini yang Nabi maksudkan dalam sebuah hadis, bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Nanti di akhir zaman akan ada sebuah fenomena, seorang anak menjadi majikan dan ibu yang melahirkannya dijadikan jongosnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bu, kok tegang? Coba semangatnya. Cahaya hati Indonesia. Lagi, cahaya hati Indonesia. Masya Allah. Ini pemirsa rahimakumullah. Pertama, Allah sebutkan bahwa Luqman membawa hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Hikmah artinya kebenaran universal. Setiap manusia butuh hikmah. Karenanya siapapun, mau mukmin maupun kafir, kalau tidak berbakti kepada kedua orang tuanya,
dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa puncak hikmah adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkur lillah. Syukur itu apa? Syukur artinya, syukur artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ibu punya sandal, ditaruh di mana? Di kaki atau di kepala? Di kaki. Maka kalau ada orang meletakkan sandal di kepala, berarti tidak bersyukur. Pak Ustadz dikasih peci oleh ibu, tempatnya di mana? Di kepala. Kalau Pak Ustadz pakai peci di kaki, berarti ibu pasti marah. Sama Bu. Kalau seseorang punya mata, dipakai melihat yang haram, yang marah siapa? Allah. Berarti tidak bersyukur. Ini makna anishkur lillah. Setelah itu, contoh syukur itu bagaimana? Jangan berbuat syirik. Karena itu Luqman pada pesan berikutnya kepada anaknya mengatakan bahwa ya bunayya la tusyrik billah. Bahwa Tuhan kita satu-satunya hanya Allah. Nah, setelah pesan jangan berbuat syirik, bahwa Tuhan yang kita harus taati hanya satu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Luqman menyisipkan sebuah pesan. Dan Allah langsung yang menyisipkan. Wa wassaynal insan. Ini bahasa Allah sudah. Bahwa setelah bertauhid kepada Allah, seorang hamba wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Di sini Allah tidak menyebutkan tentang cerita ayah. Allah tidak menyebutkan tentang kebaikan ayah. Kenapa? Karena kebaikan ayah nampak. Ayah yang mencari nafkah kelihatan. Ayah yang bersimbah keringat kelihatan. Makanya banyak anak seringkali patuh kepada ayah. Tapi jasa ibu yang sedang mengandung, anak tidak tahu. Jasa ibu yang menyusui 2 tahun, anak tidak tahu. Makanya Allah ceritakan di sini tentang perjuangan seorang ibu supaya setiap anak berbakti kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kata Allah, tuh perhatikan tuh ibu kamu. Memang gak kelihatan, memang kamu gak tahu saat ibu kamu hamil, saat ibu kamu menyusui. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Bu, waktu hamil pernah tidur tengkurup enggak? Enggak pernah. Selama 9 bulan. Tuh Bang David. Itu jasa ibu. Masya Allah. Makanya wahai para suami, jangan kau sakiti istri. Betul Bu? Sayangi istri. Wahai para suami, jangan sampai kaum ibu kurang belanjaannya. Betul Bu? Betul. Betul banget. Kenceng banget. Luar biasa. Nah, apalagi anak nih. Perhatikan. Makanya Allah pesankan khusus, jangan sampai anak tidak berterima kasih. Anishkurli wali walidaik. Langsung Allah sandingkan antara berterima kasih kepada Allah, maka itu otomatis bahwa dia juga berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Maka siapa yang tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka otomatis dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ayat yang mengerikan. Ilayyal masir, kata Allah. Kau pasti akan kembali kepadaku dan aku akan menghisap kamu. Makanya wahai anak, jangan kau sering mengatakan bahwa, Bu, aku sudah hebat, aku sudah kaya, aku sudah bisa segalanya. Ibu, aku gak penting ibu, aku gak penting ayah. Ini anak kurang ajar namanya. Apalagi seorang ibu dititipkan di tempat lain, di panti jompo, naudzubillah min dzalik,
berarti dia bukan anak yang mulia. Padahal sumber rezeki seorang anak ketika berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abi. Bu, orang tua itu mulia. Diajarkan di dalam Al-Quran dan kita sebagai muslim wajib memuliakan orang tua. Bahkan di dalam surah Al-Isra, ini kalau tadi surah Luqman, surah Al-Isra dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa hiya wa bil walidaini ihsan. Dan Allah memerintahkan, ya, janganlah engkau menyekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ya. Jadi ini perintah memang wajib kita sebagai kaum muslimin memuliakan orang tua. Dan orang tua juga harus kasih contoh kepada anaknya. Gitu ya Bu ya? Bu. Bener, serius banget ibu-ibunya ini. Yang mau bertanya siapa, angkat tangannya Ibu? Silakan. Yang mana nih? Ya Ibu silakan. Namanya dan Nama pertanyaan. saya Agustin Aryani, Ya. dari Nurul Quran Tangerang. Silakan Ibu. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana, kenalkan nama saya Agustin Aryani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah kalau orang tua melakukan kesalahan pada kita atau menyakiti kita, apakah kita tetap harus berbakti? Itu ke satu. Misalkan orang tua kita beda keyakinan, apakah kita termasuk anak yang durhaka karena kita membantah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi kalau ada orang tua yang berbeda keyakinan dengan kita, ya, terus mengucapkan kalimat yang menyakitinya, dan kalau kita membantah apa yang disampaikan orang tua kita, apakah kita berdosa? Begitu ya Bu ya? Kita bukan saya membantah, saya tidak mengikuti keyakinan Oh, beliau. tidak mengikuti keyakinan. Atau kalau misalkan beliau menyakiti kita, apa kita juga termasuk anak yang Durhaka. Durhaka. Oke, baik, silakan Si. Abi. Ini. Masya Allah. Di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa namanya Bu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Radhiyallahu an. Ibunya tidak rela Sa'ad masuk Islam. Ibunya berkata, Sa'ad, kalau kau tidak tinggalkan agama Muhammad itu, kalau kau tidak tinggalkan agama Islam itu, aku tidak akan makan. Perhatikan Bu, berat banget nih. Hari pertama betul tidak makan. Saat khawatir, jangan-jangan aku durhaka nanti. Ibu kalau meninggal dalam keadaan dia marah kepada aku karena aku masuk Islam. Ya. Wah, mungkin besok pagi makan. Ditunggu sampai besok pagi. Ternyata ibunya menegaskan, kalau kau hari ini belum meninggalkan agama Islam, aku tetap tidak akan makan hari kedua. Kata Sa'ad, tunggu dulu. Dia takut melawan orang tua. Tapi di saat yang sama, ini agama Allah, ini agama yang benar, ini keyakinanku. Hari kedua sang ibu sudah mulai pucat. Menjelang malam masih belum makan juga. Saat besok hari ketiga, aku tidak akan makan masuk hari ketiga. Kalau kau tidak segera meninggalkan agamamu, aku akan tidak makan hari ketiga. Dan kalau aku mati, nanti akan terkenal saat telah membunuh ibunya. Suatu ujian yang sangat berat. Hari ketiga, Saat mengatakan, ibu, ini agama yang aku yakini. Ini Islam. Ibu, sekalipun ibu punya 100 nyawa. Ibu mati, hidup lagi. Ibu mati, hidup lagi. Ibu mati, hidup lagi. Sampai 100 kali. Aku tidak akan meninggalkan agama ini, ibu. Allah. Ibu silahkan makan. Allah. Silahkan makan. Akhirnya ibunya makan. Dan itulah makna sebuah hadis. Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh makhluk ditaati kalau dia mengajak berbuat maksiat kepada Allah sang pencipta. Benar, kita wajib mentaati orang tua, benar. Tapi ini mengajak berbuat maksiat kepada Allah, maka jangan. Kata Allah dalam ayat berikutnya, dalam maksiat Luqman,
wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu berbuat syirik, jangan taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi kamu tetap berbuat baik, mengabdi secara kemanusiaan, tapi jangan tinggalkan keyakinanmu. Itulah cara Allah memandu hamba-hambanya. Semoga Allah berkahi. Masya Allah. Bu, semoga terjawab ya Ibu Agustin ya. Ya sabar ya Ibu ya. Kita doakan semoga Ibu Agustin dan keluarga diberikan kebaikan keberkahan. Amin. Orang tua beliau juga dilembutkan hatinya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada. Alhamdulillah buat Anda yang baru saja bergabung. Kali ini Cahaya Hati disiarkan langsung dari Masjid Al-A'zam Kota Tangerang. Dan dihadiri oleh jamaah ibu-ibu semuanya di sini. Wajahnya cantik-cantik semuanya, semoga ahli sorga, amin. Ya Allah, semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan buat yang bergabung, tema kita adalah mengenai bagaimana Islam mengajarkan untuk menjaga adab terhadap orang tua. Bagaimana Islam mengajarkan memuliakan orang tua. Bu, tadi kita bahas surah apa Bu? Surah Luqman ayat berapa Bu? Ayat berapa? 11, 12. Nah sekarang kita akan bahas surah Luqman ayat 15 sampai 18. Bersama guru kita ada Ustazah Yati yang insya Allah akan nyampein ke kita mau'idhah hasanah. Sekaligus juga akan menjelaskan tafsir dari ayat yang saya sampaikan tadi. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustadz David. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Badan sehat? Alhamdulillah. Hatinya sehat? Alhamdulillah. Karena akhir-akhir ini banyak orang tua yang terluka karena anak. Bu? Istighfar, insya Allah kita benahi di sini. Bismillahi walhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zad. Wassalatu wassalamu khairil ibad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, ibu-ibu solehah, Masya Allah kelihatan dari wajah. Senyum, padahal mah pikiran lagi semeraut. Bu, ya. Kalau udah kumpul, ketemu Ustadz David, Masya Allah, masalah hilang semua. Benahi hati, benahi diri, insya Allah kita bahagia dalam ridha Allah. Amin. Ustadz David yang kita hormati, guru kita Abi Amir Faisal udah menyampaikan paparan Quran surah Luqman dari awal. Ibu, ini salah satu Quran surah favorit saya Bu. Mudah-mudahan favorit ibu-ibu semua. Enggak usah nyari tuntunan juklak mendidik anak, mencintai orang tua. Bagaimana membangun relasi cinta antar anak dengan orang tua. Lihat surah Luqman. Dipaparkan oleh Allah dari mulai ayat 11, 12 sampai 19. Abi sudah menjelaskan paparan sampai sampelnya disampaikan Bu.
tipe anak dan tipe orang tua yang ibrohnya begitu besar buat kita terulang lagi sekarang. Bersyukur kepada Cahaya Hati ngangkat tema ini, Bu. Emang lagi viral anak-anak memperlakukan orang tuanya, kalau kata orang Tangerang mah semau-maunya. Kalau kata saya mah selagu-lagunya, Bu. Padahal kita yang udah ditinggal orang tua rasanya pengen nangis, Bu. Emang kita jadi begini gara-gara siapa, Bu? Orang tua. Sekarang mah banyak orang tua dicuekin sama anak. Nelepon kayak kita yang bucin, Bu. WA contreng atu doang. Dibaca doang kagak dibales. Sekalinya kita nelepon yang jawab bukan dia. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Bu, sakit hati? Sakit tapi obatin. Baik. Ibu sekalian dan pemirsa Cahaya Hati iNews yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayat 15, Bu. 15 esensinya adalah, Bu, kalau tadi paparan Abi mengajak bagaimana orang tua memotivasi anak untuk mencintai. Ingat di ayat 15, jangan bucin. Karena sekarang zamannya bucin, Bu. Kalau orang bucin, Bu, hati-hati kejedot benjol. Bucin sama orang tua sampai-sampai iman digadaikan. Dipesankan di dalam ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa il jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Masya Allah. Segitu cintanya sama orang tua, segitu baktinya sama orang tua, segitu manutnya sama orang tua. Kalau orang tua ngajak nyembah selain Allah jangan ngikutin. Al-Quran mengajarkan membedakan antara cinta dan kebenaran. Jangan digadaikan iman kita. Meskipun kita punya kebaktian. Contohnya tadi Sa'ad bin Abi Waqqas udah dicontohin sama Abi. Saya tambah satu contoh lagi. Asma binti Abu Bakar, putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Bu. Didatangi ibunya yang waktu itu masih musyrikah. Ibunya datang kepada anak, namanya anak ya, Bu, sowan nama orang tua. Asma kemudian curhat sama Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana aku harus bersikap, ibuku datang padahal aku beda keyakinan dengan beliau. Apa kata Rasulullah? Ya Asma, tetaplah layani dia dengan baik. Kunjungi dan mengunjungi itu tetap terjalin. Beri hadiah dan saling memberi hadiah harus tetap dilakukan. Subhanallah, Ibu. Kenapa? Karena keyakinan tanpa pengetahuan. Terlebih lagi yang ngajak itu dua-duanya atau satu-satunya. Wajib, Bu. Ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma ya ma'ruf. Berhak dinapakahi kalau orang tuanya kagak punya duit. Mau ngaji tanya, emak punya duit apa kagak, mak? Ini mah boro-boro bagi duit, Bu, ketemu aja kagak. Bu, alhamdulillah Anda pensiun jadi bisa ngisi kain celeng di pengajian. Ditanya emak punya beras apa kagak, kadang-kadang orang tua mah malu minta sama anak, betul. Emang anak apa-apa minta mulu minta. Padahal emaknya udah dapat pensiunan, ya Bu. Ditanya Ibu, tapi ketika orang tua meminta, kalau cinta sama emak, ikutin semuanya, ada batasannya. Inilah dalil yang mengatakan orang tua berbeda keyakinan dengan anak, tetap melayaninya dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutin orang-orang yang satu keyakinan dengan kamu, meskipun dia tidak ada hubungan darah dengan kamu. Tapi berbeda dengan orang tuamu yang berbeda keyakinan denganmu, juga harus punya batasan. Beginilah Islam mengajarkan prinsip tauhid, Bu. Sama orang tua aja kalau beda jangan diikutin. Kadang-kadang anak kita bucin, cari pacar nggak kenal agama, yang penting gue cinta. Bu, cari mantu jangan lihat kendaraannya dulu. Ini mah kalau calon mantu datang mobilnya mentereng. Neng, kayaknya lu bahagia dunia akhirat sama dia. Emang akhirat pakai mobil. Begitu disuruh mimpin sholat maghrib, ya Allah tuh bocah kagak bisa. Bu, rugi
MC dulu Bu, begitu dia mau pamit sebelum asar. Nanti dulu calon, bentar lagi mau maghrib kita jamaah. Waduh Bu, keluar keringat dingin dia. Bu, mantu-mantu sekarang wajib dites Bu. Biarin apelnya jalan kaki, yang penting hafalannya mungkin. Mau begitu? Gak apa-apa dia ngontrak Bu, yang penting suaminya soleh. Yang kedua Bu, ayat ke-16. Ya bunaya, innaha iltaku miskala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin au fis samawati au fil ard ya'ti bihallah. Bu, ayat ini ngajarin nama anak, CCTV Allah tuh di mana-mana. Karena banyak anak yang taatnya sama orang tua doang. Di depan orang tua kalem Bu. Jilbabnya sampai sekaki. Bu, giliran keluar Masya Allah ambiar semua. Lah kata temennya begini, lalu alim itu tadi gua nyak gua bawel. Tanamkan keyakinan nama anak Bu. Allah, langit yang terbentang luas, batu karang kecil di dalamnya, hamparan bumi yang begitu lebar, semua nampak ya'ti bihallah, kelihatan nama Allah. Jangan coba-coba nipu Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bu, insya dua tauhid tertanam, keyakinan yang prinsip, yang kedua pengawasan Allah di mana-mana. Nanti kita lanjutkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Bu, Bu, gampang nggak jadi orang tua Bu? Bu, gampang nggak Bu? Zaman sekarang boro-boro, jangankan masalah pakai jilbab. Ya, ngomongin handphone aja, kadangkala anak-anak lebih pinter dari kita. Betul apa betul Ibu? Betul, udah dilarang tetap aja anak kita ya Bu ya. Nah sekarang siapa yang mau nanya nih? Mumpung ada Ustazah, silakan angkat tangan yang mau nanya, silakan. Ya Ibu, nama dan pertanyaannya. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucu Sobariah dari Majlis Ta'lim Nurul Quran akan bertanya kepada Ustazah. Memang kalau berbuat jahat kepada orang tua, apa yang akan terjadi pada diri kita sebagai anak Ustazah? Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak berbuat jahat, maksudnya anak kalau durhaka sama orang tua, kira-kira apa yang akan dialami oleh anak itu? Ya gitu ya, silakan. Insyaallah, makasih Ustaz David. Ibu, saya informasikan ada 5 dosa yang kalau dilanggar di dunia ini langsung cash di dunia udah dibalas. Salah satunya adalah durhaka pada orang tua. Bu, ada bocah yang disumpahin nama emaknya langsung jadi batu. Siapa Bu? Malin kundang. Mudah-mudahan tidak ada malin kundang di era milenial Bu. Ya. Jangan ngulang lagi kisah malin kundang. Ceritanya begitu viral di tanah air. Kalau dalam sirah Nabawiyah ada kisah namanya pemuda bernama Alqamah. Pemuda soleh Bu. Tapi di akhir hayatnya sahabat pada kagak ngerti kenapa sakaratul mautnya susah. Ibu udah tahu? Kalau ngajinya sama Ustazah Tangerang mesti pada tahu. Bu, terutama sahabat Bilal, ini kenapa Alqamah kok sakaratul mautnya susah? Nabi ngomong gini, tanya emaknya. Ternyata masalahnya dengan emaknya. Nih emaknya jawab jujur apa? Alqamah, aku sakit hati sama dia ya Rasul. Kenapa? Dia memprioritaskan istrinya dibanding aku. Ini ibu-ibu hati-hati jangan baper juga ya. Bisa bahaya. Jadi kalau ditanya apa hukumnya? Na'udzubillahi min dzalik. Rezeki seret. Ke atas kagak tumbuh, ke bawah kagak berakar. Yang kedua, hidup terasa gersang dan sepi. Kemanapun jalan buntu. Makanya saya himbau kepada anak-anak. Keramatmu bukan pohon yang puluhan tahun masih hidup. Keramatmu bukan makam-makam yang kau kejar sampai keluar pulau. Keramatmu adalah orang tuamu. Cukup layani, cintai mereka. Insya Allah hidupmu akan lancar.
Itu perjalanan waktu yang akan melihat, Bu. Anak-anak yang berbakti pada orang tua. Nggak usah komlot ijazahnya. Anak-anak yang berbakti pada orang tua. Nggak usah bagus PR-nya. Nggak usah nilai-nilainya di atas rata-rata. Tapi kuncinya ridha Allah ada di dalam ridha orang tua. Dan murka Allah berada di murka orang tua. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Bu. Bu. Dan juga pemirsa iNews. Ini dia kalau kita menganggap remeh dosa sama orang tua. Ya, kita menganggap remeh, ya, kita melawan kepada orang tua, ternyata azabnya aja bisa kita terima di dunia. Ya, di dunia diantaranya tadi kata Ustazah adalah jangankan itu, rezeki aja bisa jadi nggak tumbuh ke atas, nggak mengakar ke bawah. Jadi mumpung ada orang tua, nggak usah perlu jauh-jauh pergi ke kuburan keramat, nggak usah pergi jauh-jauh cari pohon, tapi udah ada orang tua, sayangin orang tua, lindungi orang tua, muliakan orang tua, ada rezeki jangan lupa sama orang tua. Insya Allah hidup kita berkah, selamat dunia, akhirat. Bu. Pemirsa iNews, setelah ini kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih semangat. Masya Allah, Bu, tadi saya sudah tausiah. Sekarang saya mau kasih hadiah buat ibu-ibu. Mau? Oh, kalau ibu-ibu memang kalau hadiah luar biasa. Baik Ibu, saat ini kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Ibu mau? Masya Allah ya. Jamaah yang mau dapat hadiah syaratnya nih, syaratnya jawab. Jawab baru bisa dapat hadiah ya. Siap-siap semua, siap-siap mikir ya. Ibu sekalian, hadiah yang akan didapat adalah 1 juta dari Luwak White Coffee. Masya Allah, lumayan Ibu. Ya Bu ya, jangan lupa ya kalau dapat rezeki alhamdulillah, belum dapat juga alhamdulillah. Baik, pertanyaannya adalah, jangan tegang. Pertanyaannya adalah, apa tema kita di hari ini? Banyak banget ya yang mau tuh. Ya silakan Ibu Tin. Masya Allah, yang nanya bestinya. Yang jawab bestinya nih Bu. Masya Allah, ini besti majelis taklim. Bu Tin, mangga. Mangga Bu Tin ya. Saya ulang lagi Bu Tin ya. Kalau Bu Tin bisa menjawab dapat hadiah ya 1 juta dari Luwak White Coffee. Pertanyaannya Bu, apa tema kita di hari ini? Durhaka kepada kedua orang tua itu akan terhalang kita untuk masuk surga. Ih, Masya Allah, betul Bu. Allah, udah terhalang di dunia aja udah terhalang. Ya Allah, pinter banget sih Bu Tin. Bu Tin masih punya orang tua? Sudah tidak ada sama sama saya. Allahumma gfirlahu ya Bu ya. Kita doakan mereka mudah-mudahan. Masya Allah, ini saya mau kasih hadiah dulu buat Bu Tin. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Tin, terima ya. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Luwak White Coffee. Terima kasih Bu Tin. Jangan lupa sebagai warga yang taat pajak dipotong pajak. Insya Allah. Terima kasih. Ya sama-sama. Kasih Bu Tin. Ya baik ya. Ini dibawa dulu sama Bu Tin ya. Baik. Selamat. Jangan lupa ya Bu Tin. Semangatnya untuk terus dalam agama kita berzakat, sebagai warga negara kita pajak. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, kita dari tadi bicara mengenai anak yang durhaka terhadap orang tua. Kalau pertanyaannya saya balik, mungkin nggak anak jadi durhaka karena kelakuannya orang tua dulu? Mungkin nggak karena pola asuhnya orang tua dulu salah kepada anak? Mungkin nggak, Bu? Mungkin, tanya dulu sama ustazah, sama ustadz. Mungkin ustadz, mungkin. Nah, gimana? Ada nggak Islam membahas soal itu ya? Tapi sebelum pertanyaan itu dijawab oleh guru-guru kita, saya mau beri kesempatan sama ibu-ibu yang hadir di Masjid Al-A'zam untuk bertanya. Silakan angkat tangannya yang mau nanya. Siapa ini? Waduh, Masya Allah banyak banget yang di depan dulu deh. Silakan Ibu. Ya. Bismillah, bismillah. Iya. Kaki kesemutan ya Bu ya, kelamaan duduk. Bukan stroke. Oh, iya maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Harti dari Mujahadah Asmaul Husna Al-Azam. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dampak durhaka terhadap kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak di dunia dan di akhirat buat orang yang durhaka sama orang tua. Tadi pertanyaan hampir sama sebenarnya sama pertanyaan Ibu ya. Tapi nggak apa-apa, kalau tadi kan di dunianya, di akhirat. Mungkin ada Abi, silakan Abi Amir bisa menjelaskan lagi atau mungkin ayatnya apa, terus bagaimana di dalam Al-Quran melihat ini dan nanti hukumannya nanti di yaumil akhir seperti apa gini pada saat dihisab. Silakan Abi. Ya, apa dampak kedurhakaan terhadap orang tua di dunia dan di akhirat? Pertama, dia telah melanggar prinsip tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menggandeng bertauhid kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tadi Bang David sudah menyebutkan ayatnya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi bertauhid kepada Allah itu berdampingan dengan mengabdi kepada orang tua. Nah, kalau sudah berdampak bertauhid kepada Allah, maka akan dampak berikutnya. Allah akan mempersulit hidupnya. Makanya ketika seorang anak berani kepada kedua orang tuanya, maka dia akan dipersulit dunianya, dipersulit usahanya, dipersulit rezekinya, dan sebagainya. Atau kebalikannya, kalau seseorang dia memuliakan kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rezekinya, akan memudahkan urusannya, dan semua kehidupannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada seseorang nih, dia mengatakan, aku sulit Pak, aku sulit Bu, kenapa aku nggak pernah berhasil? Ingat Bu, dulu kamu pernah menyakiti aku. Bilang, tanggal sekian, jam sekian, aku masih sakit nak. Sakitnya di sini tahu gitu. Ya Bu ya, bilang begitu. Nah, maka sang anak minta maaf, insya Allah setelah itu Allah akan mudahkan. Jadi, Bapak Ibu Allah, semua urusan kalau sudah berdampingan dengan tauhid kepada Allah SWT, maka itu hati-hati. Hati-hati, jangan menganggap orang tua ini urusan remeh-temeh, enggak. Tapi ini urusan besar. Allah saja menganggap ini masalah besar. Semua nabi ajarannya dua, tauhid, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini risalah yang tidak pernah terputus sepanjang sejarah kenabian. Maka Allah titipkan dua pesan ini. Tauhid, berbakti kepada orang tua. Sesulit apapun nak, bilang nanti, sesulit apapun nak hidupmu, tetap muliakan orang tua. Masih ingat Ibu, salah seorang tabi'in bernama Uwais Al-Qarni. Dia ingin memuliakan ibunya.
Apa yang ibu minta dia penuhi. Suatu hari ibu itu minta bawa aku pergi haji nak. Uwais tahu dia nggak punya bekal. Biaya untuk pergi dari Yaman ke Mekah itu butuh biaya. Bagaimana caranya? Menjelang waktu haji, Uwais melihat kayaknya bekalku berdagang, usaha nggak cukup. Akhirnya apa? Dia bolak-balik turun naik gunung menggendong kambing. Orang-orang tanya ini buat apa ini Uwais? Dia diem aja. Ternyata apa? Pas hari haji, Uwais dengan yakin mengatakan, ibu ayo berangkat haji. Loh, dari mana biayanya nak? Ternyata dia sudah latihan menggendong kambing. Bolak-balik turun naik gunung. Dan sudah merasa kuat untuk menggendong ibunya. Dari Yaman ke Mekah. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Dan dia bolak-balik, subhanallah, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumlah ula wusta Aqabah. Pada tanggal 11, 12, 13, mabit di Mina sampai selesai. Subhanallah, begitu mulianya Uwais Al-Qarni sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, kepada Ali bin Abi Thalib, kalau kamu ketemu dengan Uwais, mintalah doa kepadanya. Karena doanya mustajab. Subhanallah. Allah, baik. Itulah keuntungannya. Baik, keuntungannya itu Abi ya. Ya. Baik. Nanti mungkin bisa dijawab juga oleh Ustazah juga. Tapi nanti Ustazah kita kasih kesempatan dulu. Kesempatan kedua ya. Yang mau bertanya siapa silakan angkat tangannya. Waduh banyak banget ya. Silakan Ibu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatus Sa'adah dari Majelis Mujahadah Asmaul Husna. Izin bertanya Ustadz atau Ustazah. Ya silakan. Bila kita kesehariannya sibuk bekerja, lalu bagaimana cara berbakti kita kepadanya di sela-sela kesibukan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau anak zaman sekarang kan kerjanya kan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Belum lagi macet, nyampe rumah udah capek, berangkat habis subuh. Kapan berbaktinya sama orang tua? Terus gimana cara berbaktinya seorang yang sibuk bekerja kepada orang tuanya? Silakan Ustazah Yati, fadhol. Ya, subhanallah. Ya mungkin mewakili kita semua ya Bu ya. Kesepian katanya mau diajak jalan-jalan. Sampai 2 lebaran nungguin kagak. Kagak datang-datang tuh bocah. Akhirnya jalannya rombongan lagi. Alhamdulillah Majelis Mujahadah ngajak jalan-jalan. Kan anak tuh lihat, emak lagi jalan-jalan. Iya nungguin elu 7 lebaran. Bu, orang tua bukan hanya butuh TF. Ngerti TF? Memang mesem bibirnya. Tapi tetap aja sepi. Siapa manusia di dunia ini yang gak sibuk? Abi Amir sibuk, saya sibuk, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling sibuk Bu. Tetapi ada di mana beliau punya waktu untuk orang-orang yang dicintai. Kalau zaman sekarang ini banyak yang gepeng di depan kita. Apaan Bu? Iya itu gunain. Umi sehat? Tuh lagi makan siang. Ya, atau nggak usah vikol. Kabar aja, Umi gimana kabarnya? Seneng nggak ditanya begitu sama anak? Lebih seneng mana kalau yang nanya suami? Anak. Lama bapaknya sama 24 jam ketemu. Seger rasanya seperti minum air zam-zam. Ya Allah. Ya, kayak kita baper sama anak ya Bu ya. Ya bocah kemana ini? 2 minggu kagak ada kabar. Kan kita tanya. Bagaimana kabarnya Tong? Jawabnya di WA dari jam 8 pagi, jam 8 malam baru dijawab. Sabar kita menanti Bu. Karena emang pusatnya sabar adalah orang tua. 9 bulan dari kecil sampai gendut dikandung. Bu, 2 tahun di dada, dari dada bagus sampai dada nggak jelas. Maaf Bi. Ada Abi lupa. Bener Bi, ini curhatan Bi. Makanya dikasih sama Rasul ibumu, baru bapakmu, betul.
Betul Bi, kebaktiannya yang 3 Bi, bukan ibunya 3 ya Bi. Kalau Ma Abi adem. Ini menandakan apa? Udah dilahirin, disusuin, digedein. Masya Allah Ibu. Cuman dikit aja tanya orang tua. Begitu ditanya, Mak lagi di mana? Lagi jalan-jalan. Happy kita ya Bu ya. Pantesan WA saya kagak dibales. Iya, lu juga lama balas WA emak. Dibales Bu. Saatnya kita membahagiakan diri. Jangan baper, karena kalau kita baper kesian anak kita Bu. Zaman sekarang anaknya kurang peduli, orang tuanya baper. Kasihan tuh anak. Ijazahnya komlot, nyari kerja susah. Ilmunya banyak tapi nggak berkah. Kenapa? Emaknya baperan. Ibarat mesin, mesinnya desainnya bagus tapi nggak punya minyak pelumas. Orang tua minyak pelumasnya Bu, malam-malam menengadah tangan, ya Allah. Lindungi anakku di saat perlindunganku tak sampai kepadanya. Peluk anakku ya Rab di saat pelukanku tak sampai kepadanya. Rab, Engkau yang maha melindungi. Tataplah dia dengan cintamu di saat pandangan mataku tak tembus kepadanya. Bu, kalau pengen jelas nanti saya kirim di grup ya. Wallahu a'lam. Ya Allah, makasih banyak Ustazah. Bu, ada lagi yang mau nanya silahkan. Iya Ibu. Nama dan pertanyaannya ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Mujahadah Asmaul Husna. Perkenalkan, nama saya Ibu Nanti Rahayu dari Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Mohon izin Bapak Ustadz dan Ibu Ustazah. Apabila saya memiliki keluarga, di dalam keluarga saya itu mempunyai masalah Pak Ustadz. Di saat suatu yang bersamaan, kedua orang tua saya sakit. Kedua orang tua saya sangat membutuhkan bantuan dari saya sebagai seorang anak. Pertanyaannya Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang anak ketika ingin membantu kedua orang tua saya sedangkan di dalam keluarga saya terdapat masalah? Mungkin itu saja Pak Ustadz pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Bagaimana cara menggabung antara mengurus masalah dalam keluarga dengan orang tua? Dua-duanya sama-sama wajib. Tinggal ibu atur bagaimana cara prioritas. Mana yang didahulukan, mana yang paling mendesak. Jadi kalau masalah orang tua sudah sangat emergensi Bu, sudah betul-betul luar biasa menuntut ibu harus hadir, maka utamakan urusan orang tua. Tapi kalau masih ternyata ada waktu ibu bisa menunda di waktu lain, maka silahkan ibu selesaikan urusan keluarga dulu. Mengapa? Karena dua-duanya sama-sama wajib. Ibu wajib menjaga keutuhan rumah tangga, juga di saat yang sama ibu wajib menjadi anak yang soleh dan solehah bagi kedua orang tuanya. Tinggal mengatur waktunya saja. Contoh misalnya, di rumah ternyata suasana menegangkan. Suami sudah sampai di level gigi berapa? Minta gigi 4. Gigi 4 ya. Sudah di level gigi 4. Dia sudah mau menceraikannya. Kalau ibu ternyata sedikit lengah, dia akan mengatakan kata-kata cerai. Ini mengerikan. Maka ibu selesaikan dulu dengan masalah suaminya, beritahukan baik-baik dan sebagainya. Memang ibu punya masalah dengan orang tua. Maka ibu duduk sejenak di waktu selesai sholat, berdoalah kepada Allah. Jika orang tua sedang sakit, doakan. Jika orang tua membutuhkan bantuan, kirimkan bantuan yang sebisa mampu. Ibu untuk bantu orang tua. Jika orang tua membutuhkan pendampingan, ibu bisa minta tolong saudara ibu, tetangga ibu mungkin yang terdekat dengan ibu. Tolong temani dulu masalah orang tuaku ini, supaya aku bisa menyelesaikan lebih dahulu untuk urusan keluargaku. Begitulah cara hidup ibu. Dalam hidup ada prioritas. Mana
Al-asbaq fal asbaq, al-aqrab fal aqrab. Yang lebih dahulu didahulukan, yang lebih dekat didahulukan. Begitulah juga kita bersedekah. Kalau ibu bersedekah misalnya kepada orang tua, kalau kepada orang tua itu wajib ya sebagai orang tua, karena itu nafkah. Bersedekah kepada saudara, ibu dapat 2 pahala. Pertama pahala sedekah, kedua pahala menjaga silaturahim. Nah itu namanya al-aqrab fal aqrab, utamakan. Yang lebih utama diutamakan. Itulah namanya ilmu prioritas. Dengan cara seperti itu insya Allah itu namanya disebut win-win solution. Yang ini menang, yang ini menang. Yang ini selesai, yang ini selesai. Jangan biasakan ibu menyelesaikan satu masalah dengan membangun masalah baru. Tiru itu bu, iklan namanya mengatasi masalah tanpa masalah. Nah itu caranya. Baik Abi. Terima kasih banyak Bu, udah jelas ya. Saya mau nitip pertanyaan nih Abi, sebelum nanti Abi dan Ustazah Yati menjawab pertanyaan saya yang awal tentang orang tua tadi. Mungkin gak anak ngelawan, itu kan, tapi nanti. Karena ini Abi sudah menyinggung dan pertanyaannya. Nah sebagai seorang laki-laki yang sudah berkeluarga ya. Ada orang tua, ada istri dan anak-anak. Karena Abi sudah menyinggung prioritas ya kan. Pada saat seorang orang tua membutuhkan nafkah karena orang tua udah tinggal sendiri nih, nggak ada anak yang lain. Sedangkan suami juga wajib menafkahi anak dan istrinya. Mana yang harus lebih dulu kita prioritaskan Abi? Tapi nanti jawabnya Abi dan Ustazah. Jangan kemana-mana, tunggu jawabannya. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Tema kita adalah bagaimana Islam mengajarkan untuk memuliakan orang tua. Bahkan kalau kita tidak memuliakan orang tua, tidak menghargai orang tua, tidak menjaga perasaan orang tua kita seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi kita Muhammad SAW, ada tadi hukumannya di dunia kerasa, belum lagi nanti di akhirat. Silakan yang mau bertanya, kesempatan ini saya berikan kesempatan untuk bertanya, angkat tangannya. Siapa yang mau nanya? Ya, ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Devi dari Majelis Darunisa Simone. Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan. Yang benar itu mendahulukan istri atau ibu? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ibu pertanyaannya sama saya tadi ya. Yang benar itu dahuluin istri apa dahuluin ibu? Ya soalnya kadangkala istri sama ibu mertua suka berebut ya Bu ya. Nah iya. Ustazah Yati gimana ini? Coba Ustazah dari sisi Ustazah gimana? Ya tadi kan Abi nyinggung, saya juga nyinggung ya Bu. Tentang tokoh Alqamah ya. Alqamah itu yang tipe tadi itu Bu ya, ibunya kesel gitu sampai sakaratul mautnya kan susah ya. Nah ibu sekalian pemirsa yang dirahmati Allah, seorang laki-laki itu tidak akan lepas tanggung jawab dari 4 perempuan. Ya, 4 perempuan ya, yang pertama ibunya. Oh. Yang kedua istrinya, yang ketiga anak perempuannya, yang keempat saudara perempuannya. Makanya kita didik anak laki-laki itu punya tanggung jawab. Kalau memang nafkah yang pertama urutannya adalah istri, ketika orang tua membutuhkan nafkah, yang pertama sekali bertanggung jawab adalah anak laki-laki.
bukan anak perempuan. Karena anak perempuan ikut suami. Tapi kalau anak laki-laki, dia adalah orang tua yang berhak mengikutinya sampai akhir. Jadi ketika ditanya, ya bagaimana anak saya? Makanya banyak ibu yang ngerasa anaknya diambil sama perempuan lain. Ya anak saya diambil Ustazah. Ustazah ada yang nyeletuk, betul katanya. Jadi mertua sama menantu kagak akur Bi. Iya. Padahal ibu sekalian pemirsa yang dirahmati Allah, Islam begitu harmonis. Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan sahabat sekaligus para mertuanya, begitu indah ibu. Jadi kalau ada napakoh yang pertama urusan istri, kalau istrinya solehah mah ngomong, emak udah dibagi bang. Kalau rezekinya lagi pas-pasan ya baginya nggak apa-apa, pas-pasan juga. Kalau rezekinya lagi banyak apalagi. Jadi tidak ada pengabaian pada orang tua. Orang tua kalau nggak dibagi sama anak jangan baper. Karena tugas kita mah memang diberi amanah oleh Allah, bukan minta balas jasa pada anak. Tidak ada anak yang sanggup membalas jasa orang tua. Kalau ibu minta balas jasa dari anak, kesian anaknya bu, kagak kuat. Makanya banyak anak belangsak. Betul? Udah ridho aja, doain aja ya Allah. Datangkan rezeki dari tempat lain. Karena apa bu, bisa jadi anak kita ngebagi, sebelah kirinya bu manyun. Emak mulu emak. Padahal mah dia dapat lakinya kan udah utuh, udah ganteng tuh kayak Ustadz David. Ya Allah sallallahu Muhammad. Kalau dia ngelihat dulu Ustadz David kecilnya ogah. Iya, betul bu? Betul. Iya, makanya kalau dulu kami gantian. Ya, yang bagi ibu saya suami, yang bagi mertua saya. Tuh. Jadi apa ibu? Kita rangkul semuanya. Ini mah kebanyakan terjadi ketimpangan itu kenapa? Karena kita lupa bahwa dua posisi ini jangan pernah terabaikan. Ustadz David ya tuh contoh tuh bu. Kalau pergi jalan-jalan bukan cuma bininya yang dibeliin tas. Lah ini emak sama mantu ngajinya bareng. Lakinya habis jalan-jalan beli tas buat bininya doang. Ya, lah di pengajian biasanya duduk bareng lah minggir. Ya harus kalau beli tas buat istri, buat ibu juga. Jangan dibedain. Kalau buat istrinya, masya Allah bahannya adem, apa yang nyeplak di badan enak kayak ada kipas anginnya. Giliran buat mertuanya ya Allah, dipakai ngaji gegaruk mulu. Maaf ya Bi. Ya Allah, jadi ibu orang tua jangan banyak menuntut, anak mesti tahu kewajibannya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Bu, yang mau nanya lagi siapa angkat tangannya? Silakan Ibu. Iya. Oh mohon maaf. Ibu dulu yang belakang ya, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ita dari Majelis Taklim Ar-Rahmah. Saya bertanya Ustadz, bagaimana sih cara kita mengajarkan anak kita bahwa berbakti kepada orang tua sampai akhir hayat itu penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ita, Bu grogi ya? Iya. Udah inget mendadak blank ya. Grogi karena nanyanya sama Abi. Iya. Silakan Saya Abi. kan sama Ustazah Yati. Ustazah Yati, betul. Abi silakan Abi. Gimana? Jemaahnya ibu-ibu semuanya, Masya Allah. Silakan Ustaz Amir yang grogi nih. Ya, Masya Allah. Jadi bagaimana cara mengajarin anak supaya pada berbakti orang tua. Nah, ini pas nih Bu. Allah turunkan surah Luqman bahwa yang paling berperan untuk mendidik anak di rumah tangga itu adalah ayah. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peran ayah itu dalam rumah tangga qawwam. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Nah, jadi tadi Bunda Yati menyebutkan bahwa setiap perempuan itu posisinya dia tuh nggak pernah punya kewajiban memberi nafkah.
Jadi perempuan nggak pernah punya kewajiban beri nafkah, Ibu. Tapi yang punya kewajiban beri nafkah itu laki-laki. Makanya kalau lagi bagi-bagi harta warisan, ibu-ibu harus ridho bahwa laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Karena ibu nggak dosa kalau ibu nggak ngasih nafkah. Yang dosa laki-laki. Nah, maka dia kalau dia laki-laki, maka dia bertanggung jawab pada saudari perempuannya. Kalau dia seorang suami, bertanggung jawab pada istrinya. Kalau dia seorang ayah, bertanggung jawab pada anaknya. Jadi semua itu laki-laki. Nah, karena itu Allah turunkan nih sampai kewajiban mendidik anak itu ayah. Sampai Allah turunkan surah Luqman. Nah, karena itu wahai para ayah yang di studio ini, di masjid ini nggak nampak ayahnya, itu ada beberapa ayah. Jadi dimanapun Anda berada, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, wahai ayah, ayo Anda sebagai ayah didik anak. Kenapa kok akhir-akhir ini banyak anak rusak? Mereka jatuh dalam LGBT, jatuh dalam pergaulan bebas. Kenapa? Karena banyak ayah tidak hadir. Sehingga mereka pulang ke rumah tidak menemukan figur. Itulah mengapa Allah turunkan satu surah Luqman. Yang di dalamnya pesan-pesan penuh hikmah. Dan di dalamnya juga ada pesan mendidik, memberikan pemahaman bahwa wajib anak berbakti kepada kedua orang tua. Nah, termasuk pesan ayah mendidik dia cara beribadah. Nah, ya ini perhatikan. Di sini ya bunayya aqimis shalah. Bahwa ayah wajib mendidik anaknya menjaga sholatnya. Kemudian juga mengajari anaknya supaya berdakwah. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ajarin anak berdakwah. Kalau ada kebaikan dukung. Kalau ada kemungkaran cegah. Terus yang ketiga adalah ajarin anaknya sabar untuk menerima musibah. Wasbir ala ma asabak. Lalu apa kata Allah dalam ayat ini? Dan ini termasuk pesan Luqman. Inna dzalika min azmil umur. Ini termasuk hal yang harus diperhatikan secara khusus. Pesan ayah, pesan ibu kepada anaknya. Ayo melibatkan diri bersama-sama jaga anak kita. Sholatnya juga berdakwah, juga sabar menerima musibah. Karena setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, tidak pernah lepas dari 3. Pertama, kita wajib beribadah kepada Allah. Kedua, kita wajib berdakwah. Ketiga, kita wajib bersabar menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, ayah wajib berpesan tentang akhlak. Jangan sombong, wala tusair khaddaka linnas. Jangan merasa gagah, wala tamshi fil ardi maraha. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi ini semua peran ayah. Dan semua ini termasuk satu kesatuan untuk mendukung bisa membuat seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, Abi. Baik, alhamdulillah, Bu. Sudah terjawab ya, Bu ya. Ini Ibu sambil mendengar sambil terkesima ya. Ternyata bahwa saat ini banyak suami di dalam rumah tangga ya yang memang tugasnya hanya mencari nafkah tapi belum hadir di dalam rumah ya. Padahal tugas seorang tua ini termasuk buat saya juga mengingatkan diri saya bapak-bapak yang ada di rumah juga bahwa kita sebagai orang tua, khususnya suami punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Jadi Bang David sesibuk apapun ada 5 menit pulang. Pandang istri, kecup keningnya, sempatkan. Pertama kali Bang David pulang ke rumah, peluk istri, ucapkan, uhibbuk fillah, aku cinta padamu karena Allah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Engagement tak terhingga bagi seorang ibu. Ibu bukan hanya butuh uang ya Bu ya. Butuh perhatian ya Bu ya. Masya Allah. Ini kebanyakan kita yang meluk Bi. Iya. Ibu. Allahu Akbar. Silakan yang mau bertanya lagi Ibu. Silakan nama dan pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, Pak Ibu Ustazah. 70 tahun lebih yang lalu orang tua mendidik kita keras, kesannya jahat,
kejam. Seperti kalau kita tidak mengaji, tidak boleh makan malam. Nah, pertanyaan saya adalah sehubungan kesempatan ini, apabila orang tua berkelakuan seperti jahat, keras mungkin keras, Bu, ya, keras kali ya. Kejahatan. Karena kan yang disuruh kan ngajinya kan benar, cuman caranya keras pola asuhnya begitu ya Bu ya. Apakah boleh kita menerapkan kepada cucu-cucu kita di masa yang akan datang? Karena terlihat sekarang ini beda dengan kita zaman dulu, anak-anak turun, cucu-cucu sekarang dia lebih kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa Ibu? Maaf saya lupa memperkenalkan nama saya. Ibu Juliana. Ibu Juliana, makasih Ibu Juliana. Makasih. Ini zaman sekarang memang beda pola asuhnya Bu. Zaman dulu ya, jangankan orang tua, guru di sekolah, ya Bu ya. Bu, mukul kita pakai penggaris, itu mah biasa ya Bu ya. Zaman sekarang baru dipukul pakai penggaris sedikit, orang tuanya datang ke sekolah. Betul ya Bu? Betul, nah ini pola asuh nih Ustazah. Gimana kalau dulu orang tua pola asuhnya keras, boleh nggak kita terapin pola asuh yang keras itu kepada anak atau cucu kita di zaman sekarang? Silakan Ustazah. Baik, pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah di seluruh penjuru tanah air dan ibu-ibu yang hadir di sini. Jangan mendidik anak dengan pola asuh balas dendam. Dulu kita dikerasin, sekarang kerasin sama anak. Dulu kita dikerasin sama orang tua kita, berhasil orang tua kita. Dipelototin sama orang tua kita, kita nunduk. Kalau anak sekarang dipelototin, melotot lagi. Iya. Zaman sekarang makanya, tuh. Bu, Ya. kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nggak bisa anak sekarang dikerasin Bu, makanya nih viral juga 2 pola asuh. Yang satu pola asuh POC namanya. Apa itu? Ibu kenal POC? Kenal. Keras, kejam, nggak ada kata tidak. Akhirnya anak-anak jauh dari orang tua. Anak-anak kurang lembut perasaannya. Ada lagi pola asuh gentle. Semuanya dengan kelembutan, akhirnya anaknya jadi lebay. Alay. Jadi apa Ibu? Tarik ulur. Ibu, Allah Al-Latif, tapi di sisi lain ada sifat qahar yang dimiliki Allah. Ada saatnya kita tegas, tegas bukan keras Bu. Di dalam surah Luqman itu ada yang harus konsisten tentang tauhid. Tapi ketika berurusan dengan manusia, kata Abi tadi, wala tusa'ir khaddaka linnas. Kalau jalan, jangan membusungkan dada nak. Itu bukan jalan orang benar. Bumi ini tempat berjalannya rakyat dan pejabat, orang miskin dan orang kaya, orang biasa dan orang punya pangkat. Nggak boleh ada yang sombong nak. Itu pesan surah Luqman. Jangan juga jalan dengan nunduk ke bawah kayak penyakitan nak. Jalan itu yang bersahaja, lembut dan berwibawa. Itu cinta yang kita tanamkan pada anak. Pada sisi ini kita benturan dengan pola pikir anak Bu. Makanya orang tua sekarang banyak yang berdarah-darah. Saya mau tanya sama ibu, lebih sakit melahirkan apa lebih sakit ngedidik anak? Makanya melahirkan mah berani berkali-kali Bi. Habis beranak hilang sakitnya. Tapi begitu dilukai anak, tadi kata Abi, bukan di sini lagi sakitnya Bi, di seluruh penjuru tanah air. Terasa Ibu, kenapa? Sekarang kita jadi orang tua harus banyak belajar dengan situasi saat ini. Kita harus yang lebih banyak mengerti mereka karena apa? Karena orang tua mah dadanya udah lebar. Sabarnya udah luar biasa. Makanya tiap tahun teh ngejahit, lingkar pinggangnya sama, lebar dadanya yang nambah. Ini fungsi orang tua. Tidak ada orang tua durhaka di dunia ini. Yang ada adalah orang tua yang zalim. Tidak menempatkan pola asuh sesuai pada tempatnya. Pola asuh balas dendam, pola asuh kebablasan. Tidak ada larangan nak. Dulu mama sering dilarang sama kakek kagak enak. Sekarang tidak ada larangan buat kamu. It's okay, silahkan apa yang kamu lakukan, lakukanlah. Bablas kita. Hancur anak-anak kita. Sekarang ada kalanya kita berkata, oke, ada kalanya kita berkata, sekali tidak, tetap tidak. Baik. Tapi dengan bahasa yang lembut, tarik ulur, ada cinta, ada ketegasan di sana. Wallahu a'lam. Makasih banyak Ustazah. Bu, jelas ya Bu ya?
Ya, pola asuh itu penting, jangan terlalu lembek, jangan terlalu keras. Ada tarik ulur ya, ada kalanya kita lembut, ada kalanya kita tegas, khususnya dalam hal yang sifatnya tauhid, kemantapan akidah itu mutlak. Ya Bu ya? Bu. Nah gitu dong nyaut. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi dan kita akan mengaji bersama dengan Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya lemes dan gak kompak sekali lagi Bu. Bu. Semangat gimana jawab salamnya bisa? Ya Bu ya, sekali lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, saya doain panjang umurnya, murah rezekinya, diangkat kesulitannya, diangkat penyakitnya, dilunasi hutangnya. Kencang banget aminnya giliran utang. Bu, saya mau pantun boleh? Boleh ya Bu ya? Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Hayu sama Kiai Munawir. Ngacir. Allahumma sholli wa lasa wa mau ada fi'il milahi tanda bida Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru separuh. Padahal Ngacir udah ngeden. Ya Allah. Ini jamaah masjid. Allah kok pada lemes baik ya Allah. Subhanallah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang hadir hidupnya makmur. Insya Allah matanya nggak lam, rambutnya nggak bertabur. Insya Allah nggak cepat makan bubur. Insya Allah nggak cepat masuk kubur. Ya Allah mati. Ya Allah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa yang sedang sakit, jamaah saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Ya Robbal Alamin. Mama. Tuh 2 3. Mama. Sono nenek kenceng bener ya Allah. Ayo kita masuk surah At-Takasur. At-Takasur. Ayatnya number 1, understand? Yes. Nenek bisa bahasa Inggris ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Sadaqallahul azim. Bo, ini kalau surat langganan begini hafal semua kan? Iya. Sudah hafal semua? Semua. Cuman saya nggak ngajarin nih, ngaji bareng. Bareng-bareng, hati-hati ketika pengucapannya jangan sampai salah. Nah, kalau salah akhirnya apa? Kalau lagi ngaji nggak berdosa. Ngaji begini salah kagak dosa, Bu. Lah kalau ngaji dosa kagak mau ngaji, ya nggak? Iya kan, Bu? Nah, di sini sebelum saya jelasin nih, Bu. Saya mau nyari yang cantik dong. Nah, coba sebelah sono noh. Nah, oke. Dapat. No yang no depan tuh. Nah iya, oke. Silakan. Siji loro telu. Terima kasih. Yo belum ya? Ya Allah, silakan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhaakumut takasur. Allah. Syur. Hatta zurtumul makabir. Salah. Allah. Rogi. Sadaqallah. Bun, namanya siapa Bun? Deswita. Ya ilah, Mbak Ita. Oh ya itu Deswita ya. Bo, kalau temennya membaca kurang pas jangan, salah jangan begono. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Koreksi bareng-bareng ya. Saya juga belum. Nah ngaku, ya Allah. Tadi kalau ada kekurangan temennya ditambal, ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya Bu? Iya, jangan salah nggak boleh. Ya Allah, biar nanti ngeraba. Oh iya, saya masih banyak ini masih banyak belajar semua kan? Apalagi saya Bu, saya juga masih belajar dari mulai perut emak sampai ke liang kubur. Oke Mbak Ita, makasih banget ya. Ya Allah. Oke. Yang lain. Belah sini deh. Nih. Yang cantik memang cantik. Ini nih. Nah. Ya ini yang ini nih. Nih. Ya. Wahid isnin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bunda, namanya saha? Nama saya Ucu Sobariah. Ucu. Ya Allah. Ucu. Ya Allah, tetangga saya itu. Ya Allah. Kumaha damang? Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Salakinya ayah? Ayah. Ya, kagak ada. Salakina sorangan wae. Ya Allah. Kasukabumi. Kasukabumi. Ya
Allah. Bila Israel mata memanggil jasa terwujud di paringan. Tongkleng, udah dah ya Allah. Mudah-mudahan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bo. Ya. Yuk kita ngaji bareng, Bah. Alhaakumut. Bareng bareng ya Allah. Alhaakumut takasur. Suruh ngikutin nerusin. Bon. Ya. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan, Bo. Ya. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan ketika ada alif dan lam bertemu dengan ha, di situ dinamakan alif lam qa. Walamal ula samiha qamariya walamal ukhra samiha sam. Ini mau ngomong kenceng takut salah. Ya Allah. Samsi, ada al-qamari, ada al-samsi. Nah, di sini alif lam bertemu dengan ha dinamakan alif lam qam. Understand? Lanjut. At-takatsur. 1, 2, 3. Saknya digigit lidahnya, Bu. Bo, lidahnya digigit. Ibu biasa digigit gak sih? Susah. Hames. Keluar anginnya, ya. Susah. Sanisana. Nenek cuman begitu doang sih. Ya Allah. Aduh Pak Ustadz, ngaji begitu susah. Lah makanya kudu paksa dipate. Ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Aduh, ya Allah. Kemudian di sini saknya dibaca tafhim. Dibaca apa, Bu? Dibaca tebal, ya. Sur, begitu ya. Nah, kemudian ini kan dibaca tebal. Yang di bawah dibaca Bagaimana cara bacanya? Yuk bareng-bareng ikutin saya bareng-bareng ya, Bu ya. Maqabir. Barang yang kenceng. 1, 2, 3. Emang di mana-mana ibu maunya ditekan mulu ya. Ya Allah. Maqabir. Alasannya kenapa? Karena ro mati diiringi oleh harokat kasroh. Kalau yang diiringi oleh domah atau fathah, di situ dibaca taf. Understand? Yuk baca bareng. Hatta zurtumul maqabir. Masya Allah, ini kalau begini-gini ngajinya enak banget ngajarinya. Ya Allah, tapi saya bukan ngajarin, tapi ngaji bareng, Bah. Barang-barang pengucapannya hatta, taknya ini. Tanti tutat, ya. Coba Bon, bareng. 1, 2, 3. Agak berdesis ini. Tant. Tanti tutat. Tutang. Kenapa dibaca tutang? Jangan salah, bukan. Tutang.
Ya, tanwin ketemu ta, maka dibaca ikhfa. Semuanya paham kan? Kalau sudah paham kita tinggal pulang. Iya enggak? Kan udah paham. Sehabis ini tinggal baca Kalau doa tangannya Nih begini nih. Nih. Bo. Yang kanan ada angka 81 apa enggak? 18. Ada. Enggak ada, berarti palsu tangannya. Yang sebelah kiri 81. Jumlahnya 90. Namanya Asmaul Husna. Makanya kalau doa tangannya coba diangkat semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai. Alhamdulillah. Bu, dapat ilmu ya kita ya Bu ya. Alhamdulillah. Diingetin lagi cara baca Qur'annya. Bukan cuma diingetin cara bacanya, tapi diingetin untuk baca Qur'an sehari-hari. Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi kita umat manusia. Dan di penghujung acara ini mari kita berdoa bersama dengan guru-guru kita. Sudah hadir Ustazah Yati, itu ada guru kita Al-Mukarram, Abi Amir dan juga Kiai Munawir Ngacir. Dan di penghujung acara kami mohon kepada Al-Ustadz Abi Amir untuk memimpin doa. Silakan. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. ويوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحلي الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, jadikan kami orang tua yang berbuat baik kepada anak-anak kami. Jadikan kami semua adalah anak-anak yang terbaik bagi orang tua kami. Jadikan anak-anak kami semua berbakti kepada kami sebagai orang tua. Jadikan kami semua satu keluarga yang indah. Bersama-sama saling mentaati-Mu. Bersama-sama berakhlak mulia. Bersama-sama menjaga syariat-Mu. Bersama-sama menghidupkan rumah-rumah kami di bawah cahaya Al-Quran. Di bawah naungan Al-Quran. Bersama-sama patuh kepadamu. Bersama-sama saling memuliakan di antara kami. Anak memuliakan ayah ibunya. Ayah ibu memuliakan anak-anaknya. Bersama-sama kami saling menghormati, saling menyayangi, saling memenuhi hak dan kewajiban kami. Ya Rabbal Alamin, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Allah, jangan sampai kami jauh dari panduan-Mu ya Allah. Terima kasih Kau telah ajarkan kami cara menjadi orang tua yang baik. Terima kasih Kau telah ajarin kami cara menjadi anak yang baik. Terima kasih Kau telah bimbing kami menjadi hamba-Mu yang terbaik di muka bumi ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Baca doa sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Sebagai seorang anak, marilah kita muliakan orang tua kita. Mari kita bertutur kata yang lembut.
Mari pada saat Allah beri kesempatan kepada kita untuk bisa melindungi mereka, menjaga mereka, kita manfaatkan kesempatan ini karena orang tua kita adalah keramat hidup kita. Pada saat kita sebagai orang tua, didik anak kita dengan baik agar kelak mereka benar-benar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tanggung jawab ada di tangan kita sebagai orang tua. Mari sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan sehingga kelak kita dikumpulkan bersama dalam satu keluarga di surganya Allah. Surga yang benar-benar kita dambakan dan kita impikan dan diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahul muafiq ila aqwami bitarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallu ala Nabi Muhammad.